Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada di tanah Nusantara maupun yang sedang berada di luar negeri ya. Mudah-mudahan kalian semuanya diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi topiknya hari ini yaitu tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum, bahkan dilakukan oleh orang-orang yang mengerti tentang hukum, teman-teman ya. Jadi tidak aneh dan tidak asing lagi jikalau oknum-oknum penegak hukum itu bisa melanggar yang seharusnya dia itu memberantas mafia-mafia hukum atau memberantas mafia-mafia di negeri ini ya, memberantas seseorang dia melakukan kriminal atau melakukan pelanggaran hukum gitu ya. Yang berhak memberantas itu adalah penegak hukum. Jikalau ada pelanggaran-pelanggaran hukum di negeri ini, dialah yang harus memberantas, akan tetapi justru bukan mereka itu memberantas, akan tetapi memanfaatkan bagaimana caranya saya dapat sesuatu yang mendapat keuntungan dari saya melakukan atau menindak seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Itu seperti itu banyak sekali terjadi teman-teman. Ini saya bicara seperti ini karena memang ada fakta gitu ya, ada fakta. Itu banyak sekali. Nanti saya ceritakan siapa-siapanya, nanti ada beberapa ya. Jadi teman-teman, kayak saya juga tidak pernah belajar tentang hukum dan saya memang tidak tahu hukum karena sekolah saya bukan di bidang hukum ya teman-teman ya. Jadi saya bisa tahu seperti ini dan mungkin netizen semuanya juga cerdas semuanya. Tidak perlu sekolah ya. Sekarang ini semuanya pada cerdas ya. Yang SD pun bahkan yang nggak sekolah pun sekarang ini udah pada cerdas semuanya. Masyarakat ini pada cerdas, bahkan tahu bahkan pelanggaran hukum ini ya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar ngerti hukum atau oknum-oknum penegak hukum yang melakukan pelanggaran tersebut gitu ya. Ini jadi media sosial ini ya memang sangat dikonsumsi oleh publik, oleh masyarakat luas ini dengan cepat sekali ya. Dengan adanya TikTok, dengan adanya YouTube ya, Facebook, itu kita bisa menyerap dan bisa mengkonsumsi hal tersebut seperti pelanggaran-pelanggaran hukum, ketidakadilannya di negeri ini. Ini kita ini cepat banget tahu gitu ya. Akan tetapi masyarakat itu tidak berani berteriak, tidak berani bersuara. Misalkan masyarakat itu teriak-teriak sampai nangis pun itu tidak akan didengar gitu ya. Didengar pun itu pun sudah hilang setiap didengar. Kalau belum viral, benar-benar belum viral, itu tidak akan direspon ya. Makanya ada pepatah no viral no justice, seperti itu ya. Jadi seperti halnya kasus Jessica Kumala Wongso. Jadi saya jikalau membahas tentang pelanggaran hukum dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum atau orang-orang yang ngerti hukum, saya jadi ingat tetap membahas ke kasus Jessica Kumala Wongso karena memang kasus Jessica Kumala Wongso ini perlu dibahas. Saya tidak akan pernah menilai bahwa Jessica Kumala Wongso ini bersalah atau tidak ya, akan tetapi saya setelah dengar bahwa di kasus Jessica Kumala Wongso ini ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, salah satunya yaitu otopsi dan CCTV juga yang sudah direkayasa, kata Bang Rios Monsiani, walaupun saya tetap pakai kata dugaan ya. Ini matematik, ilmu pasti bahwa ini rekayasa. Dari BAP saudara saksi ahli Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanti Rianto. Kita kembali sedikit, di mana keduanya terbukti dari BAP mereka melakukan rekayasa dari banyak rangkaian persidangan dan cara penangkapan dan menjadikan tersangka, dan akhirnya Jessica Kumala Wongso juga sampai di P21 lalu dipersidangkan juga. Ini memang sudah ada kejanggalan-kejanggalan. Hal seperti ini teman-teman ya, yang membuat penegakan hukum tidak dipercaya, kepolisian tidak dipercaya ya. Jadi kasus Jessica ini teman-teman, kasus simpel dan sepele teman-teman ya. Kesalahan awal berada di dalam kepolisian. Jadi ada oknum kepolisian yang memaksakan kasus tersebut untuk supaya P21. Kenapa saya tahu? Saya tahu itu saat itu Dirkrimumnya teman-teman, hari terakhir itu datang sendiri ke Kejati dan melakukan kong kali kong agar supaya diterima itu kasus. Makanya kali ini saya membahas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum dan dilakukan orang yang ngerti hukum. Kalau saya jadi jaksa, saya lihat kalau orang kayak Jessica nggak ada alat bukti yang cukup, tidak akan saya kong kali kong. Saya akan tutup bebas itu. Berikan lagi kepada kepolisian, suruh sidik. Ya, jadi saya lihat polisi ini menegakkan hukum. Katanya dalihnya menegakkan hukum, tapi dia menegakkan hukum dengan cara-cara yang melanggar hukum. Ya, saya sangat sayangkan kepada Presiden, kepada Kapolri, kepada Jenderal, kepada Menteri Menko Polhukam yang saat ini menjabat. Itu kebanyakan cuma bisa koar-koar aja.
tetapi tidak ada tindakan nyata yang saya lihat teman-teman ya. Karena kenapa? Kriminalisasi masih sering terjadi dan sedang terjadi, masih banyak teman-teman. Sesuai undang-undang yang berhak menangkap penjahat itu polisi, tapi polisi nggak mau menangkap penjahat, melakukan kalikom itu terus mau gimana Pak? Ya, saya datang ke sana ketemu sama premannya bilang, oh kita di backing kok sama polisi di Polres. Pasti nggak lu? Masa mafia hukum di backing sama polisi di Polres? Dan ternyata benar, saya bikin laporan polisi, ya kagak ditindaklanjutin sampai sekarang. Gimana saya nggak mau kecewa dengan kepolisian, dengan pemerintah, dengan negara ini? Nah seperti itu ya, jadi kayak Alvin Lim juga bilang seperti itu gitu ya. Dia tahu sendiri dan dia mengerti sendiri bahwa ada kong kali kong di kasus Jessica Kumala Wongso, tapi itu saya kesampingkan dan saya tidak akan membahas tentang itu ya. Saya akan tetap membahas tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum, bahkan orang yang ngerti hukum ya. Salah satunya contoh ya, pelanggaran itu dilakukan oleh siapa saja. Dan saya jadi ingat kasus gratifikasi ya yang dilakukan oleh ex-Wamenkumham ya, yang dilakukan oleh ex-Wamenkumham. Ex-Wamenkumham, dia itu orang yang ngerti hukum. Dia juga pakar hukum pidana di universitas yang ternama ya. Dia orang yang ngerti hukum, sangat ngerti hukum. Kalau dia tidak mengerti hukum, tidak mungkin dia itu dijadikan wakil menteri hukum dan HAM, ya kan? Itu dia yang ngerti hukum, teman-teman ya. Dia yang ngerti hukum. Akan tetapi, teman-teman pasti tahu kabarnya dan beritanya bahwa Wamenkumham juga tersandung masalah hukum dan diduga dia melakukan melakukan tindak pidana yaitu gratifikasi, ya. Jadi ini masalahnya uang dan uang lagi, ya kan? Kalau gratifikasi ini soal uang, diduga dia melakukan tindak pidana gratifikasi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, akan tetapi sampai detik ini juga tidak ditahan, ya kan? Nah ini no power no justice, kalau tadi no viral no justice. Jadi seseorang yang punya kekuasaan dan punya power kuat ya, dia pasti dapat keadilan teman-teman, kan seperti itu. Jadi tidak akan ditahan, ya kan? Kalau rakyat-rakyat kecil seperti kita, begitu kita melakukan pelanggaran hukum padahal itu belum jelas pun ya, langsung teman-teman tangkap, langsung masukin ke penjara, ditahan teman-teman ya, kan seperti itu ya. Itu makanya saya sih selalu di negeri ini memang kalau kita bilang tumpul ke atas tajam ke bawah, itu ada benarnya sekali ya. Jadi untuk orang-orang yang punya kekuasaan tidak akan ditahan ya, tidak akan ditahan, nanti menahannya nanti ya. Kalau kayak rakyat kecil langsung ditahan mau nggak mau ya kan? Kayak gitu teman-teman. Dan ada lagi ya ketua KPK ya, ketua KPK pasti teman-teman tahu kan, ketua KPK ini ketuanya teman-teman ya, ketuanya juga melanggar hukum. Nih udah dijadikan tersangka dan tidak mungkin dijadikan tersangka jikalau tidak memenuhi alat bukti ya teman-teman. Dan mudah-mudahan alat bukti atau barang bukti yang bisa menjadikan dia tersangka, mereka tersangka di ex-Wamenkumham dan ketua KPK ini, mudah-mudahan barang buktinya valid ya, jangan sampai ada rekayasa. Kasihan jikalau kedua orang tersebut menjadi korban rekayasa atau barang bukti yang dibikin-bikin, jangan, kasihan ya. Kan teman-teman tahu KPK ini Komisi Pemberantasan Korupsi yang harusnya memberantas korupsi, akan tetapi dia melakukan sebuah tindak pidana korupsi. Ini ketuanya ini teman-teman ya. Ini tidak main-main, ketuanya bisa seperti itu ya kan. Apakah tidak jadi contoh nanti di bawah-bawahannya? Kan seperti itu. Ini ketuanya tidak main-main loh, sudah dijadikan tersangka. Sama saja ini juga banyak pertanyaan juga, kenapa tidak ditahan kan ya. Nah ini ketuanya aja bisa melakukan hal dugaan korupsi ya misalkan ya, yang harusnya memberantas gitu ya, tapi melakukan sebuah tindak pidana gitu, misalkan ini benar gitu, ngeri gitu ya. Bagaimana rakyat Indonesia mau percaya ya penegakan hukum seperti itu ya? Ini penegak hukum ya kan, pelanggaran hukum dilakukan oleh penegak hukum, ini kan melanggar ya kan, walaupun dia itu punya kekuasaan di institusi tersebut ya, akan tetapi kalau melanggar juga tetap diproses ya kan, tidak mungkin dibiarkan. Mana rakyat mau percaya jikalau ya ketuanya ini Komisi Pemberantasan Korupsi loh, ini tidak tanggung-tanggung, ini ketua KPK ini bisa jadi tersangka ya kan, ngeri ya kan. Jadi kadang masyarakat itu pasti melamunnya gini, iya ya yang ketuanya aja bisa seperti itu, ketuanya gitu ya. Dan itu memang mengerikan sekali jikalau memang itu benar-benar terjadi gitu ya. Makanya kita kembali lagi ke kasus Jessica Kumala Wongso, pelanggaran hukum dilakukan oleh orang-orang yang ngerti hukum. Misalkan kasus Jessica Kumala Wongso ini benar-benar
ada rekayasa dan ada kejanggalan atau ada manipulasi, contohnya seperti CCTV yang direkayasa, ya kan? Berarti kan dia sudah menggiring opini beberapa orang, karena untuk menetapkan tersangka Jessica Kumala Wongso ini penyidik, ini kan penegak hukum, ya kan? Digiring opininya, misalkan dari sebuah CCTV misal, ya, untuk penyidik digiring dan opininya dan kesimpulan dia itu karena CCTV yang direkayasa itu kan bahaya, ya kan? Jadi CCTV ini bisa menggiring beberapa ahli, beberapa penegak hukum sampai ke penyidiknya, sampai menetapkan sebagai tersangka gitu, dan bisa menggiring beberapa jaksa, ya, seperti hakim digiring opininya. Ini bahaya sekali menggunakan CCTV yang direkayasa misalkan. Ngeri. Berarti untuk memvonis Jessica Kumala Wongso juga itu berdasarkan barang yang sudah direkayasa, barang bukti yang sudah direkayasa. Kan harusnya tidak boleh seperti itu. Harus memikirkan korban penderitaan seseorang itu yang nanti akan divonis dijatuhi hukuman. Ngeri sekali, ya kan? Apalagi Jessica Kumala Wongso 8 tahun. Siapa yang mau bertanggung jawab, teman-teman ya? Memahami 8 tahun itu di sel, ditahan itu 8 tahun. Bukan waktu yang sebentar itu. Jikalau ini nanti tidak terbukti yang ternyata benar CCTV ini direkayasa, ngeri. 8 tahun, teman-teman ya. Ini belum pernah ada di Indonesia, teman-teman ya. Bahkan di seluruh dunia yang kasusnya seperti ini, barang bukti direkayasa. Ngeri banget, teman-teman ini ya. Kalau ini sampai benar-benar kasus ini terbongkar dan terbukti nanti Jessica Kumala Wongso ini tidak bersalah dan bukan dia pembunuhnya, dan Jessica Kumala Wongso ini jadi korban, ya, korban dari sebuah rekayasa, ya. Ini ngeri sekali, teman-teman ya. Ini sepanjang sejarah loh, teman-teman ya. Makanya saya selalu menggaungkan tentang hal ini. Ngeri sekali. Makanya saya tidak akan ada lelah-lehnya untuk mengupas atau menguak gitu ya, untuk keadilan atau peradilan di negeri ini, untuk biar tegak dan lurus, dan agar teman-teman semuanya di luar sana yang haus akan keadilan ini tidak jadi korban seperti apa yang didapatkan oleh Jessica Kumala Wongso ini. Sangat kasihan sekali. Oke, teman-teman, mari kita sama-sama belajar. Kita terus belajar agar kita bisa cerdas ya dengan kasus-kasus yang kira-kira seperti yang saya bicarakan tadi, yang melanggar hukum, pelanggaran hukum dilakukan oleh orang-orang yang ngerti hukum. Pasti jadi kita akan cerdas juga setelah kita belajar dengan hal atau kejadian-kejadian pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum penegak hukum atau orang yang ngerti hukum. Oke, salam cerdas dan salam sehat buat kalian semuanya, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.